Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Makata Hati. Saya tetap berdoa kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, yang punya hutang dilunaskan, yang rezekinya seret dimudahkan, kemudian segala hajat apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang tahajud ya. Masya Allah, tahajud ini saya kok sudah bahas tahajud tuh rasanya seneng banget gitu. Karena termasuk tahajud ini salah satu riadoh saya dulu ya ketika saya sulit itu, eh, menurut saya benar-benar powerful ya, benar-benar dahsyat ya. Karena di tahajud itu, dulu ketika saya sulit itu Masya Allah saya benar-benar apa belajar untuk membiasakan bangun sholat tahajud, kemudian memaksa diri, melatih diri, dan alhamdulillah sekarang itu insya Allah masih saya rutinkan. Wah, benar-benar luar biasa, dan berkah tahajud itu juga saya alhamdulillah bisa keluar dari kesulitan itu. Oh ya, sebelum kita lanjut ya, bagi teman-teman yang punya hajat, punya keinginan, silakan tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar nih. Insya Allah dengan begitu Allah akan mengabulkan, dengan banyaknya mengaminkan teman-teman kita, insya Allah Allah mengabulkan doa kita. Ya, kita balik lagi ke materi ya. Saya saran deh bagi teman-teman saat ini yang sulit, kemudian pingin sekali segera utangnya cepat lunas, coba deh paksa bangun malam, tahajud. Paksa itu. Eee, Bener-bener kita latih diri kita untuk bangun malam, tahajud, minta ke Allah supaya hutang-hutang kita itu lunas. Karena insya Allah tahajud ini luar biasa. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan selain daripada, sholat wajib itu adalah sholat malam. Ini sholat malam atau sholat tahajud itu Masya Allah luar biasa. Banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi bagi orang-orang yang merutinkan mendawamkan sholat tahajud. Ya termasuk saya dulu. Saya bisa keluar dari jeratan hutang, kesulitan segala macam itu salah satunya adalah dengan meriadoh, melatih, melakukan sholat tahajud. Tapi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana caranya kita bisa keluar dari kesulitan, kemudian jeratan hutang dengan mengamalkan tahajud. Nah, bagi teman-teman kalau ingin ikuti cara saya boleh, ini saya bagi ya. Ya, kalau enggak juga enggak apa-apa, dan cara ini menurut saya benar-benar bagus lah, menurut saya bagus ya. Dan nanti teman-teman sendiri yang koreksi ya. Karena di tahajud itu kan Allah itu kan di sepertiga malam terakhir itu kan turun ya ke langit dunia, mendengarkan siapa kita yang berdoa kepadanya meminta ampun, Allah akan ampuni. Siapa yang punya hajat, Allah akan kabulkan semuanya lah. Pokoknya Allah tuh tiap malam turun ke langit dunia untuk mendengarkan setiap keluhan dari semua hambanya termasuk kita gitu. Jadi paksa bangun malam, kemudian Anda sholat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat tahajud itu. Nah, cara saya adalah dulu tuh, tahajud yang saya kerjakan bahkan sampai sekarang insya Allah yaitu saya kerjakan selalu 8 rakaat. Tambah witir tuh 3 rakaat berarti 11. Nah, ketika melaksanakan sholat tahajud cobalah benar-benar dinikmatin. Cobalah benar-benar untuk dihayati, kemudian dirasakan, di suasana itu, di waktu itu. Nikmati saja keberadaan antara kita dengan Allah. Yakini saja bahwa Allah saat itu benar-benar melihat kita, dan Allah itu saat itu benar-benar ingin mendengarkan keluhan kita. Ya di sana tumpahkan segala curahan hati, keluh kesah, kemudian doa, permintaan, semuanya pokoknya keluhkan. Karena saya dulu gitu, kan saya selalu bilang tuh ya, ketika itu nangis ya di atas sajadah, sujud ke Allah, kemudian mengadu ke Allah, ya Allah begini, ya Allah begini, itu yang saya lakukan. Nah, tata cara sholat tahajud kan tuh banyak ya, banyak lah sudah bisa kita pahami di lewat YouTube atau guru-guru kita tuh ya banyak kan, atau di Google bisa kita lihat. Tapi dalam hal ini saya ingin bagi kepada teman-teman semuanya ya, cara saya bagaimana? Cara saya adalah saya tuh sholat tahajud tuh 8 rakaat. Sholat tahajud itu kan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 4 kali ya. Nah, caranya saya pertama sholat tahajud dulu 2 rakaat. Setelah saya salam, saya nggak langsung bangkit lanjutkan. Saya 2 rakaat pertama itu selesai salam, saya berdoa dulu pada Allah. Nggak langsung bangkit berdiri, tidak, tapi saya berdoa dulu. Setiap 2 rakaat selesai salam itu saya berdoa. Yang saya doakan saat itu pertama adalah kedua orang tua saya gitu, saudara-saudara, sahabat, teman-teman, ya pokoknya saudara-saudara kita lah. Kemudian baru setelah itu saya bangkit.
Lanjut lagi 2 rakaat yang kedua, saya mendoakan orang-orang yang menyakiti saya gitu. Saya doakan, ampun ya Allah, hidup bahagiakan hidupnya, muliakan hidupnya. Ampuni orang-orang yang sudah menyakitiku ya Allah, ampuni orang-orang yang sudah menghinaku, mengancam aku, kemudian menyepelekan aku, itu saya doakan. Saya berusaha nggak dendam. Kemudian muliakan hidupnya ya Allah, bahagiakan hidupnya, lancarkan rezekinya. Pokoknya saya doakan yang baik-baik itu. Kemudian di 2 rakaat yang ketiga itu saya berdoa lagi, mendoakan orang-orang yang pernah saya sakiti. Itu kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang dengan sikap kita, ucapan kita itu orang sakit hati kita nggak tahu. Nah saya di sana itu berdoa, ya Allah ampuni lisanku yang sering menyakiti orang lain, sikapku yang membuat orang lain menjadi sakit hati, minta ampun gitu ke Allah. Kemudian saya doakan tuh mereka supaya hidupnya mulia, bahagia, berkah, masalahnya selesai, pokoknya doa yang baik-baik. Kemudian di apa, 2 rakaat yang keempat itu saya doakan orang-orang yang susah. Ya mohon maaf ya, seperti teman-teman nih yang lagi susah, yang lagi terjerat hutang, kemudian teman-teman yang lain gitu, kita lihat ada apa ya, ada berita tentang sulit, atau di sekarang kita ada anak-anak yang atau keluarga rumah tangga yang sulit, itu saya doakan benar-benar ya Allah muliakan hidupnya, bahagiakan hidupnya, semuanya lah pokoknya yang kebaikan. Setelah itu baru saya sholat witir. Nah sebelum lanjut ya, kenapa itu saya lakukan, kenapa saya nggak berdoa minta permohonan saya gitu, karena sebenarnya saya meyakini bahwa ketika kita mendoakan orang lain, itu sebenarnya kita juga mendoakan diri kita sendiri. Artinya ketika kita mendoakan orang lain, apalagi orang yang susah, kita doakan mereka yang tadinya susah supaya Allah itu mengeluarkan dia dari kesusahan, membahagiakan hidupnya, memuliakan hidupnya, memperlancar rezekinya. Itu sebenarnya pada hakikatnya juga mendoakan diri kita sendiri. Makin kita sering mendoakan orang lain, itu efeknya akan jauh lebih kuat kepada diri kita. Makanya saat itu saya doanya itu lebih banyak orang lain. Bahkan sampai sekarang itu saya apa ya, ya sudah lebih banyak juga mendoakan teman-teman ketika lihat ada orang yang susah, kemudian ada orang yang minta doa, kan sering tuh ya kok dia, tolong doakan Pak saya gini, udah saya seneng tuh saya doain. Dan sebenarnya kan ketika kita doakan orang lain ya hakikatnya juga kan doanya tuh ke diri kita juga. Nah itu sih kalau saya, tapi bukan berarti teman-teman nggak boleh berdoa untuk diri sendiri, ya boleh, bahkan bagus, silahkan saja, bahkan itu sangat dianjurkan. Di saat tahajud itu berdoalah sebanyak-banyak kepada Allah atas semua permasalahan yang sedang kita hadapi, meminta lunas utang, meminta apa, meminta banyak uang, pokoknya mau minta apapun silakan saja. Dan kalau meminta ke Allah itu jangan tanggung-tanggung, jangan dikit-dikit, sekalian aja minta yang banyak. Tinggal tergantung kita memantaskan diri. Nah inti dari mempercepat pengabulan doa itu ada kan sebenarnya kita memantaskan diri. Silakan saja kita mau minta apapun ya. Allah nggak larang itu. Minta uang misalnya 100 miliar atau 100 triliun pun itu silakan saja. Yang penting kita memantaskan diri dan Allah tahu kok yang terbaik mana untuk kita. Kemudian habis itu witir. Setelah sholat witir tuh saya banyakin istighfar, banyakin minta ampun. Lagi-lagi saya fokusnya itu minta ampun, nggak minta solusi, nggak minta apa ya, nggak minta yang lain lah, pokoknya saya minta ampun. Kenapa? Karena Rasulullah tuh bilang siapa orang yang banyak istighfar, Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosa itu banyak ya. Kemudian Allah akan mempermudahkan rezekinya, Allah akan memberikan solusi dari area yang tidak terduga-duga, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahannya, kemudahan dari setiap kesempitan. Itu Rasulullah sudah janji. Ya sudah, makanya saat itu ketika saya pingin semuanya itu terjadi pada saya, misalnya pingin rezeki lancar, pingin dapat solusi, pingin hidup mudah, hidup bahagia, ya udah saya banyak istighfar saja. Saya minta ampun saja ke Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah terus begitu istighfar sampai menjelang subuh. Pas waktu subuh pun ya sudah saya sholat subuh. Nah, artinya apa teman-teman semuanya? Paksalah, latihlah diri untuk bangun malam, untuk tahajud. Karena di tahajud itu, Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Bahkan keajaiban-keajaiban itu banyak ya terjadi pada saya ketika saya itu mulai merutinkan mengistiqomahkan tahajud. Bahkan sampai sekarang tuh kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, kadang-kadang hal-hal yang nggak kita pikirkan tuh ada saja jalannya gitu. Karena gini, ketika dulu ya saya waktu masih banyak utang gitu, sulit, saya benar-benar memaksa diri saya seberat apapun tuh saya lakukan tuh sholat tahajud tuh.
Ya biar berat, yang penting Allah menolong saat itulah. Pokoknya saya benar-benar saya paksa diri saya dengan alasan apapun, dengan kondisi apapun, dengan ngantuknya gimana pun saya paksa. Yang penting niat saya Allah, 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 dan supaya Allah tuh menolong saya. Nah, teman-teman bisa lakukan itu, praktekkan deh, insya Allah. Dengan begitu teman-teman semuanya akan cepat terbebas dari jeratan hutang. Kalau mengikuti cara saya itu tadi, ya sholat tahajud 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Nah, di 8 rakaat itu doanya dibagi. Kalau saya 2 rakaat pertama untuk kedua orang tua, saudara, kemudian 2 rakaat yang kedua untuk mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti, termasuk tuh yang menagih hutang tuh saya doakan tuh. Kemudian yang 2 rakaat yang ketiga tuh saya doakan orang-orang yang pernah saya sakiti, yang pernah saya zolimi, itu saya doakan gitu. Kemudian di 2 rakaat yang keempat itu saya mendoakan orang-orang susah, mendoakan orang-orang yang nggak mampu gitu. Nah, itu cara saya. Kalau teman-teman mau ikut silakan. Karena sekali lagi saya bilang, pada hakikatnya ketika kita mendoakan orang lain, itu sejatinya kita juga mendoakan diri kita sendiri. Dan menurut saya itu lebih powerful gitu. Kenapa? Supaya tidak timbul kemelekatan. Nah, lagi-lagi kemelekatan kan. Nah, makanya saya sampaikan, rumus keajaiban itu adalah melepaskan sama dengan menerima. Kalau doa Anda belum terkabul, bisa jadi kemelekatan masih kuat dalam diri Anda sehingga Anda sulit untuk yakin, sulit untuk menjadi orang berlimpah, sulit rezekinya dimudahkan, itu. Nah, dia harus dilepaskan. Kemudian sholat witir ya, 3 rakaat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, setelah witir saya banyakin istighfar saja. Jadi saya nggak minta, saya tuh nggak minta doa lunas utang ya. Di lain waktu lah tetap saya lakukan, mungkin di selesai sholat 5 waktu atau di selesai sholat aja tuh saya doa minta lunas utang, minta rezeki lancar. Tapi kalau khusus tahajud ini, saya doanya begitu. Doakan orang gitu ya, doakan, banyak doain orang, bukan doain pribadi gitu. Karena saya meyakini bahwa ketika kita mendoakan orang, berarti kita mendoakan diri kita sendiri. Itu cara saya teman-teman semua. Insya Allah teman-teman bisa praktekin. Ya kalau mau ikut cara saya ya, kalau tidak juga nggak apa-apa. Itu sih. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya, mohon maaf banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.